Timnas memang etalase paling depan, paling kelihatan, pencitraan paling hebat. Sampai 11 naturalisasi pun kalau mau ya bisa. Kalau mau dicari-cari. 11 naturalisasi. Iya, kalau mau Iya dicari-cari sih. ya bisa Iya aja. bisa aja, cuman kan Gitu loh. gimana Tapi gitu. pertanyaannya, apakah sepak bola kita benar maju? Hai, selamat datang di Hits Maker. Wih. Wih, Gila. hari ini gue tambak berbeda. Yoi, sporty kali dia hari ini. Waduh. KNVB. Lo tau Oke. gak KNVB? Tahu. Apa? Belanda bukan? Iya. Tahu kan belakangnya ada tulisannya soalnya. Oh itu jaketnya Belanda gitu kan. Emang kenapa bro hari ini kok sporty Karena abis? Hari Karena ini apa? kita kedatangan seorang yang sangat spesial Wah. di hati gue. Wih, Gitu. Tadi udah ngomong gemeter tuh, enggak. gemeter ya kan. Ketemu dengan idolanya gitu kan. Waduh nih gimana nih? Waduh, bang kali ini gue nggak bisa bantu nih kalau ngobrol sama bintang tamu yang ini gitu kan. Cuman lo nih yang bisa Siapa? ngobrol gitu. Ya kan tadi. Yang nanya. Ya, kapret. Jadi bintang tamu kali ini tuh seseorang yang cukup apa ya? Bukan yang cukup sih, orang ini udah melalang buana lah ya, Iya. yang di apalagi terutama olahraga Dulu bola. terkenal, nih. sekarang terkenal juga. Iya, terkenal terus lah ini Terkenal pokoknya. terus. Langsung aja kita sambit, this is Bung Towel. Wih, mantap sekali. Mantap sekali. Halo Bung, selamat pagi Bung. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Emang Weh. gitu ya dulu ya ininya ya? Silakan Bung. Salam. Ini Bung, bener ya? mic-nya Bung. Oke. Oke. Luar biasa Salam ya. olahraga. Wih, Salam mantap. olahraga. Langsung Yoi. flashback ke tahun 90-an. Wah, Iya, kembali iya, nih iya, ke tahun iya. 90-an. Oke. Pada saat itu saya masih SD, Bung. Waduh. 90-an. 90 berapa nih? Iya, SD 90-an. 90 91 genap. sampai 97. Wah, tuh aku belum lahir. Setahun itu baru aku lahir. 98 lah ya. Iya, kan masih 90-an kan itu berarti? Iya, Enggak ya? akhir 90-an. 90-an ya. Oke, Bung, lagi sibuk apa nih sekarang Bung Towel nih, Bung? Sibuknya masih urusan bola sama digital ya sekarang. Oke. Media digital. Media digital sama sibuk Itu ngurusin podcast bola nih. gitu. Oh, podcast. Ya, oke. bola gitu kan. Bola masih lah. Bola masih kayaknya tuh nggak bakal bisa lepas dari Bung Towel ya kayaknya. Kalau misal ngomongin bola itu udah kayaknya udahlah kalau ngomongin sama Bung Towel pasti bola nih gitu. Nggak Bener, ada yang Bung, ya? lain. Bener kayak gitu. Iya sejauh ini begitu ya. Runs Garisnya sudah in your blood diarahkan ya. ke sana. Ke bola. Mengalir di darah ya bola ya. Ya karena bola ya dari main bola ya. Saya main bola sejak kecil. Oke. Cuma nggak jadi pemain bola aja. Oh, berarti dulu udah sempet tuh ya, sempet masuk ke tim bola berarti, Bung? Atau Ya gimana? amatir di Bandung saya main bola. Posisinya apa, Bung? Gelandang. Oh, gelandang. gelandang. Cuman waktu setelah jadi nggak jadi pemain bola, jadi jurnalis, sempat main juga sih buat PBI. Siwo, ada Porwarnas kalau wartawan itu kan ada Kayak kumpulan gitu? Kayak ponnya gitu kan. Oh, tapi khusus wartawan namanya, tuh. khusus wartawan. Oh, itu main bola sambil muter-muter gitu, Bung. Cekir gak gitu ya? Sambil nanya-nanya Iya, Bung. itu gimana tuh caranya passing tuh? Berarti tuh tapi kumpulan, sorry mau tanya, berarti kumpulan wartawannya tuh yang khusus olahraga atau campur nih pada saat itu? Pewarnas semua wartawan boleh. Semua tampil. wartawan ya? Semua wartawan boleh main. Cuma kebanyakan kalau yang tim sepak bola ya yang memang biasa sepak bola. Oh gitu. Iya. Jadi tuh sharingnya udah ngomongin bola tuh pasti Iya, ya? karena kan di wartawan tuh ada SIWO namanya kan seksi wartawan olahraga. Siwo, Iya, seksi wartawan olahraga. Ini ilmu baru nih, Siwo seksi wartawan. Itu berarti emang dia tugasnya ngeliput olahraga tuh ya? Ya, Random. ketika kita sudah ada di wilayah olahraga lalu kemudian bergabung lah. Oh gitu tuh ya. Itu kan komunitas wartawan olahraga. Oke. Kalau pertandingannya itu yang resmi ya Pewarnas. Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Itu campur tuh ya seluruh Indonesia tuh ya? Seluruh Indonesia hampir banyak cabang, cuma saya main di cabang sepak bola. Berarti itu kayak tim TVRI ada tuh media-medianya atau gimana? Jurnalisnya enggak, Oh. jurnalisnya bukan atas nama media. Berarti daftarnya klub dong? Jadi nama? kita daftarnya wilayah DKI. Oh gitu. Di waktu itu saya main bolanya di Porwarnas tim DKI. Oke, kita bisa ambilin bola nggak? Kita juggling gitu mungkin buat Dikasih lihat ke unjuk kebolehan gitu. Iyalah. Berarti tadi di media ya, berarti awalnya background sebagai Wartawan. jurnalis, sebagai wartawan. Ya. Terus bisa jadi itu nama Bung Towel kan di dunia pertelevisian pada saat itu udah cukup apa ya, santer gitu. Maksudnya orang tuh kalau dengar nama Bung Towel ya bola gitu, nggak Iya. mungkin yang lain kan. Iya. Mungkin
di tahun itu kan booming tuh ya, stasiun televisi swasta dengan tayangan siaran bolanya, dan saya ada di dalamnya gitu loh. Kenapa bisa lebih in? Karena saya meniti karir sebagai wartawan juga kan. Lalu bukan hanya di dunia cetak, tapi di dunia televisi. Oke. Jadi saya jurnalis televisi juga. Oke. Mungkin lebih cepat memahami karakter media televisi aja, audiovisual. Lalu saat terjun jadi praktisinya sebagai komentator, ya jalan akhirnya terus kan kurang lebih dari tahun berapa ya kalau di layar TV ya 98 lah. Itu tapi zaman dulu komentatornya ngomentarin pertandingan, jalannya pertandingan atau kayak pas halftime baru ngebahas gitu kan? Kalau Review. sebetulnya menjadi komentator sepak bola mirip seperti pertandingan. Kan ada sebelum pertandingan pre-match. Maka kalau kita preview, Betul. host nanya sama komentator tentang preview kan. Lalu di halftime berarti kita bicara tentang analisis gitu kan. Kalau di selesai pertandingan review kita bicara kesimpulan. Sama aja, jadi dari awal, tengah, akhir juga kalau pertandingan. Cuma prinsipnya itu tuh, sama seperti pertandingan bolanya sendiri, preview, analisis, kesimpulan atau review. Jadi apa yang kita sampaikan sebelum pertandingan, apa yang kita sampaikan di halftime, apa yang kita sampaikan di review, di kesimpulan pertandingan itu. Cuma Oke. adaptasinya ya dengan teknis televisi aja. Misalnya dengan commercial break, durasi yang pendek, bagaimana menyampaikan informasi dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Iya. Itu aja. Itu kan juga menjadi salah satu kendala, kayak contohnya sekarang kan yang lagi hype banget kan Coach Justin nih. Dia juga sering bilang kayak banyak hal yang gak bisa gue sampein di depan TV atau pada saat dia menjadi komentator, tapi bisa dituangkan di dalam YouTube channelnya gitu kan. Ya. Sekarang udah wadahnya udah lebih Banyak lah ya. bisa mungkin. diakomodir gitu untuk teman-teman atau orang-orang yang bisa menyampaikan ide atau gagasannya itu ya Bung. Nah dari kalau yang Bung rasakan gitu dengan zaman dulu menjadi komentator, sekarang masih jadi komentator gak sih Bung? Komentator televisi pertandingan reguler terakhir kalau yang Indonesia ya 2019. Oh lama 2019. juga. Yang Indonesia, Lumayan tapi tuh. kalau yang luar terakhir Bundesliga ya musim lalu ya masih lah. Bundesliga berarti di video ya? Bundesliga kemarin di TV One. Oh TV, TV One. TV One Bundesliga 2 musim kemarin. Berarti masih terakhir masih sempat baru-baru ini di Bundesliga itu ya? Iya. Nah untuk terutama zaman dulu nih Bung, tahun 90-an yang sumber informasinya tuh gak sederas dan sebanyak sekarang gitu. Ya. Untuk menjadi seorang komentator gitu kan, maksudnya terutama komentator bola, itu bekal apa sih yang harus dipunya seseorang untuk bisa tampil di depan TV dan menjadi komentator itu sendiri gitu? Menurut saya sih ngerti bola ya. Ngerti tuh bola harus itu ngerti penting. bola tuh. Ngerti bola. Kalau saya kebetulan kan pernah main bola gitu ya. Sampai level tertentu amatir lah. Buat saya sih itu penting untuk saya bisa mengapresiasi, merasakan ini sebuah gerakan atau momen yang bagus, gerakan yang sulit gitu loh. Jadi saya bisa apresiasi bahwa ini situasi yang luar biasa, ini gerakan yang luar biasa dari pemain karena sebagai pemain kita ngerasain kan. Ini susah gitu loh. Jadi kebetulan karena saya main bola, berlatih sepak bola, tahu susahnya. Jadi selain mengkritisi atau memberikan catatan ya kita juga sebetulnya menjadi lebih lebih bisa mengapresiasi. Harus punya empati terhadap si pemainnya sendiri, itu kan pernah ada. Betul, menjadi karena pemain. gak gampang kan, main bola gak gampang. Apalagi kebetulan dalam perjalanan kemudian saat saya masuk ke dalam federasi, ikut ngurusin gitu. Lalu ditugaskan lah, ikut course di AFC misalnya atau FIFA. Jadi saya makin ngerasa bahwa emang ngebangun sepak bola gak gampang. Iya sih. Bahkan yang teknisnya aja gak gampang gitu loh. 1 lawan 1, 1v1, 1 lawan 2 itu akan jadi situasi yang berbeda. Nah dari situ saya menjadi bisa lebih mengapresiasi gitu. Situasional pertandingan itu gak mudah.
Gitu loh. Oke, Ya tunggu. bisa ngelihat yang kebangetan juga bisa. Yang kebangetan tuh gimana? Kebangetan gimana tuh Bung Ustadz? Ya depan gawang Oh, atau iya. yang aneh-aneh tapi juga bisa mengapresiasi situasi. Oke. Banyak belajar lah. Iya. Intinya kan nggak bisa berhenti sebetulnya kita menekuni bidang apapun dari setiap pengalaman yang kita dapatkan kita bisa menyerap segalanya. Tapi masih ini Bung, aku mau tanya nih. Kan dulu kan awalnya tuh main bola tuh. Ini Ya. kita agak flashback sedikit ya. Main Ya, bola main terus bola. tiba-tiba masuk ke jurnalistik nih. Ya, Nah pada saat masuk ke jurnalistik itu tuh apa yang membuat seorang Bung Towel akhirnya ingin terjun ke sana? Tuh Ya. Sama kira-kira udah kepikiran belum? Wah ntar jadi komentator bola kayaknya seru nih gitu. jadi nggak jadi pemain bola nggak bisa betulan jadi sekolah lah katanya. Dulu kalau era saya itu orang tua lebih kalau era sekarang kan anak ditenteng Akademi ya, gitu ya, ke SSB gitu. Iya SSB. Kalau dulu kan enggak. Bahkan Iya, kalau yang namanya ibu itu cenderung cerewet. Udah sekolah. Oke. Kalau yang namanya ibu. Jadi kita sekolah lah. Jadi selepas SMA mulai kuliah. Kebetulan masuknya jurnalistik. Oke. Vkom Unpad dulu kan. Jadi sepak bolanya mulai berkurang. Sepak bola Oke. seriusnya mulai Oh berkurang. cuman lah. main-main doang gitu ya? Ya main di weekend. level universitas masih main Oke. waktu itu. Jadi mulai menekuni jurnalistik lah. Lalu belajar nulis kan, mulai belajar nulis di Bandung dulu kan. Awalnya cuma di daerah gitu kan, di Bandung. Nulis, ngeliput pertandingan bola dan sebagainya. Jadi waktu gagal jadi bola, waktu jurnalis pun saya mengarahkan diri ingin jadinya jurnalis sepak bola gitu. Oke. Olahraga lah gitu, terutama sepak bola gitu kan. Sampean. Lalu pada saat booming televisi swasta menayangkan sepak bola luar waktu itu kebanyakan Italia. Yang booming itu kan Serie A Italia. Iya. Jadi memang saya pernah berucap lah. Waktu itu sama temen di kos-kosan nonton pertandingan bola gitu. Jadi saya tuh berucap. Nah coba reka adegan nih. Ini misalnya aku temennya Bung Menarik, Towel ya. menarik, Reka adegan Iya, ya. jadi nonton Wih, bola nih. di kos-kosan Pura-puranya lo jadi temennya Bung Nah Towel. coba Bung Towel. Jadi anak-anak mahasiswa gitu kan. Jadi waktu nonton itu cuma saya berucap gitu. Saya bisa nih kayak begini. Gue bisa nih jadi komentator gitu. Pada saat itu yang dilihat siapa Bung? Ada almarhum Roni Pati yang jadi komentatornya sama wartawan bola waktu itu, wartawan senior bola lah. Itu Dan tahun berapa? 90-an ya, 90-an awal lah. 90-an awal. Oke. 90-an awal itu saya berucap, tepatnya saya lupa. Cuman saya sendiri sebetulnya lupa saya pernah ngomong itu. Sampai nggak sadar Saya ya. nggak sadar. Cuma waktu setelah kejadian sudah di Jakarta, ketemu sama temen kosan juga yang bekerja sebagai jurnalis TV. Jadi yang di kosan teman saya itu dia jadi jurnalis TV juga. Tapi bukan olahraga. Bukan olahraga. Oh, oke. Lalu ketemuan lagi terus dia yang berucap. Kejadian ya. Katanya jadi komentator bola. Dia yang berucap ngingetin saya. Itu waktu dulu kan lu ngomong di kosan gue katanya ini. Oh sih Bung Towel, masa iya? Tapi udah jadi, tapi udah jadi. Iya. Tapi udah jadi. Tapi udah jadi. Sampean lah gitu kan. Itu Keren di ya, awalnya. keren ya. Keren. Maksudnya sih itu sih. inspiring gitu, artinya memang nggak bisa disepelein kalau Iya, misalnya betul, kalau betul. ya ucapan itu adalah doa gitu, bener Setuju, ya Bung ya. setuju. Bahkan sampai kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah Iya. jadi apa yang kita pengenin, kita nggak inget. Betul. Itu yang menurut gue Prosesnya sih ya panjang ya. Panjang, Dari panjang. wartawan tulis gitu kan. Wartawan tulis berbagai event gitu. Tapi kan enak Bung. Jalan-jalan. Iya sebetulnya itu yang dicari ya. Apa kedangkalan pikiran anak muda gitu. Saya dulu. Kedangkalan pikiran anak muda ya. Iya, anak kedangkalan muda. pikiran anak muda, senangnya olahraga, mau kerjanya juga di situ. Seperti hobi yang dibayar gitu kan. Betul, Nonton iya. bola tapi dibayar. Dibayar gitu. Iya Jadi sih. komentator bola, nonton bola, ngomentarin dibayar. Iya, bukan kan. gitu. Lebih Sampai enak sekarang lagi. ya hidup dari bola ya. Iya. Bung Towel bisa dibilang gitu ya Bung ya. Iya ternyata begitu sehingga kemudian dua anak saya pun saya ambil nama dari aroma bola lah. Wah. Kalau boleh tahu namanya siapa Bung? Jadi yang gede lahir tahun 2002 waktu itu kan Piala Dunia 2002 iya ya. mau Piala Dunia tapi sebelumnya kan ada champion ya yang juara Oh, Real Madrid. Zidane golin volley itu Nah, ya. tapi bukan Zidane-nya tapi Iker Casillasnya. Iker Casillas. Oh, jadi saya Casillas. ambil nama yang pertama Iker. Oke. Iker Evangelista. Evangelistanya dari Cafu. Karena Wih, 2002 yang angkat piala kan iya, Brasil. iya, iya, benar. Keren Yang angkat sih. pialanya Cafu. Keren. Iker Tapi Evangelista. Cafu itu kan nama aslinya Marcos Evangelista de Moraes kan. oke. Jadi saya ambil Evangelistanya. Iya. Agak berat sih ya.
Iker sama Evangelista. Iya. 2002 mereka angkat piala. Tapi sebelum itu tadi kan sempat ngomong nih kalau Bung Toel fansnya Barca, kok anaknya dikasih nama pemain Real Madrid? Wah, ini menarik. Itu nggak bisa kayak gitu, Bung. Itu menarik. Itulah saya gitu ya. Saya melihat personalitas, personifikasi. Oke. Jadi yang untuk yang pertama itu, tapi yang kedua saya ambil dari Barcelona. Oh, yang imbang, kedua. imbang Nah, jadinya. yang Yang kedua Bungsunya? tahun berapa nih lahirnya? 2009. Oke. 2009. Bungsu. 2009 nih habis juara champion nih. Iniesta kan, Iniesta. semifinal lawan Chelsea. Habis itu final juara. Iya. Saya mau kasih nama Iniesta, tapi apa namanya? USG ya. Ya. Perempuan kata dokter. Kata dokter kandungannya perempuan. Ya sudah dari Iniesta saya agak plesetin dikit Ines aja. Ines. Oke. Ines apa nih, Mak? Ines Bung. Angelina lah. Ines. Angelina. Kalau Angelina karena situasional, tapi Inesnya itu dari Iniesta. Oke. Itu juga doa karena Iniesta kan saya kagum tuh. Memang kagum sampai sekarang. Main bola sebagai gelandangnya luar biasa. Menurut saya pegang bola, dribbling. Visinya ya. Iya. Main di between bisa. Ternyata putri saya ini main basket juga, playmaker, point guard gitu loh. Oh. Jadi balik-balik lagi Iya, ucapan itu nggak boleh sembarangan ya. Tuh, buat Sama hits people kayak tuh. Bung Toel juga kan main bolanya di posisi gelandang Iya, katanya. Iya. Nah, apa namanya? Berarti kalau main bola sekarang nih gelandangnya di posisi Cam nih kayaknya central attacking midfielder yang gelandang kreatif karena dia kreatif. Iya sih. Jago Iya, nulis, iya. jago ngomong. Nah, itu Nurun dia, ke saya anaknya nulis. jadi Iya. playmaker. Dia playmaker tapi di bidang jurnalistik, Do. Oh iya keren sih itu sih. Iya, Terus iya, pindah iya. ke dari jurnalis cetak kan pindah ke Ke TV. televisi. waktu itu. Jadi ya lumayan lah. Itu Jadi agak ada paham. adaptasi lagi tuh ya pasti ya. Ya karena beda karakter kan. Ada karakter. Itu kan media audiovisual kan TV Iya, kan. iya. Tapi intinya kita besar waktu itu kalau era saya besar kuliah di tulisan lah. Oke. Kemudian muncul era TV ya guys. Saya masuk juga ke era itu. Nah, jadi gini Bung, aku tuh sempat kepikiran. Kan ditawarin main bola kan udah nih, terus Ya. bisa jadi komentator udah. Ketika menjadi komentator nih, berarti lagi naik-naiknya Bung Toel nih, ada nggak yang nawarin jadi untuk kamu aja lah yang ngelatih jadi pemain bola gitu. Ada nggak Bung? Enggak. Nggak ada. Dan nggak ada minat juga buat ngelatih gitu mungkin Bung. Minat sih mungkin ada. Nah. Karena waktu 2013 sampai 16 kan saya di PSSI, Oke. di federasi. Oh. Ya, saya ngurusin football development. Football development. Football development tuh ini wilayah dapur lah. Jadi kalau etalase federasi PSSI itu timnas sama kompetisi itu taruh di depan. Oke. Kalau football development tuh pekerjaan dapur gitu loh. Pekerjaan kotor lah, orang gak mau tahu gitu loh. Ya itu ada yang ngurusi grassroots, usia dini grassroots tuh 8 sampai 12. Oh. Usia muda tuh 13, 17, itu usia muda. Nah 18 tuh udah mulai masuk ke fase sebelum senior lah. Kalau kita bicara technical bola. Iya. Nah saya masuk di area football development situ, termasuk ngurusin apa? Coaching development, kepelatihan. Oh. Nah, waktu itu situasinya sengkarut lah antara lisensi nasional dengan lisensi AFC. Oke. Jadi dapat warisan dari kepengurusan sebelumnya lisensi nasional. Cuma waktu itu kan AFC itu Asia Football Confederation ya. Itu sedang menyeragamkan lisensi kepelatihan negara-negara anggotanya. Oke. Jadi contoh yang pegang Liga 1 dulu namanya ISL itu harus lisensi AFC. Oh. Nah, sementara pelatih-pelatih kita banyak yang A nasional. Apakah bisa serta-merta disamakan? Enggak tuh. Oke. Di situ proses saya berkomunikasi dengan AFC. Wih luar biasa ya langsung ke Iya, AFC iya. ya. Top. Bukan Jadi main. berkomunikasi bisa nggak disamain? Nggak bisa gitu. Karena kasihan kan pelatihnya udah kursus, udah ngeluarin duit, nggak diakui gitu kan. Oke. Akhirnya jalan keluarnya ibarat kemacetan, saya harus buka U-turn kan. Oke. Buka U-turn ya akhirnya terjadilah lisensi kepelatihan versi AFC mulai dari C. Cuma saya dorong waktu itu pelatih-pelatih senior dulu dari liga paling atas ISL Liga 1. Liga 1. Saya dorong, cuma mereka dipercepat jadi nggak harus nunggu 2 tahun atau setahun. Habis itu mereka langsung B, habis itu langsung A gitu loh. Udah itu pelatih kayaknya dituntut gitu ya, agar supaya lisensinya dia nih udah kelar gitu, lisensinya Ya, setara yang jadi paling waktu tinggi itu lah. karena situasi itu kita percepat, kita buka lah keran itu, kita luruskan. Jadi sampai sekarang jalan lah ya.
Jadi lisensinya kan C, B, A, lalu ada yang pro license sekarang. Oke. Itu tertinggi untuk tuh. pengetahuan publik. Ya Oke. yang pro license yang tertinggi. C, B, A, lalu pro license. Oke. Nah, waktu itu ya kalau niat ya bisa aja saya ikut karena waktu saya ngurus itu set up kursus untuk ke para pelatih itu kan saya sering kali ada di lokasi kursus. Saya dengerin instruktur ngomong, saya lihat suasana. Jadi saya pikir kalau saya ikut pun saya ngerti gitu loh. Iya, Toh iya sih. teknis prakteknya pun kan saya pernah main bola jadi saya Iya. bisa juga. Cuman rasanya aji mumpung jadi saya nggak ngambil. Oh, Memang gitu. sebagai Masa saya jangan. ngurusi saya ikut Iya. juga gitu. Iya sih, jadi iya sih. hanya faktor itu aja Iya, saya iya, merasa iya. aji mumpung jadi saya nggak ngambil loh. Tapi sekarang kan, sorry aku mau tanya. Tapi sekarang masih ngurusin di federasi Bung sekarang? Enggak lah. Oh udah enggak? Enggak. Berarti kalau misalnya ada tawaran enggak apa-apa Saya dong? di federasi zaman susah, zaman PSSI-nya disanksi FIFA. Oke. Karena intervensi pemerintah waktu itu Menpora ya, Oke. yang membekukan PSSI. Menpora membekukan PSSI akibatnya FIFA memberi sanksi. Ya saya ada di zaman federasi lagi susah, nggak bisa ngapa-ngapain kasarnya. Oh gitu. Gitu. Iya. Nah itu kan menarik ya, maksudnya dari seorang jurnalis tulis Ya. ke TV, Ya. terus Toto nyangsang ke federasi. Itu kayak cerita dongeng gak sih? Itu gimana sih bisa ceritanya? Masuk federasi. Jujur saya baru tahu Bung tentang itu karena saya nggak terlalu ngikutin sepak bola nasional gitu sebenarnya, Oke. apalagi secara federasi. Tapi kok bisa sampai ke arah sana? Apa karena ada, maksudnya sebagai jurnalis pasti kan punya koneksi yang bagus juga kan? Maksudnya Iya. apakah menggunakan koneksi itu untuk sampai ke sana apa gimana tuh Bung? Jadi gini, memang lagi enak-enaknya komentator lah ya di televisi ya. 2008 opening Euro sama final Euro. Oke. Biasanya digilir gitu. Kalau Mas jadi opening, saya closing final gitu. Oh. Saya opening, Mas di final gitu. Tapi sejak 2008 waktu itu di RCTI, saya opening final saya isi gitu loh. Jadi itu kan positioning lah, tanpa harus meninggikan hati, itu apresiasi buat saya kan. Lalu 2010 Piala Dunia juga sama. Saya opening pembukaan juga final juga sama. Apalagi Spanyolnya juara. Saya kan Kan Spanyol ya. Spanyol. 2008 2010. Jadi lengkap lah. Cuma akhirnya ketika memasuki 2000 berapa ya? 11 12 turbulensi lah federasi sepak bola kita. Sementara positioning saya mulai dianggap sebagai pengamat bola. Jadi media-media seringkali minta komentar. Minta pendapat gitu. Iya. Kadang yang ada jadi narasumber lah. Nah situasinya terjadi dualisme waktu itu sepak bola kita. Ada kompetisi ada 2, kepengurusan juga ada 2. Waktu itu ada ISL, IPL kompetisinya, kepengurusannya juga pecah 2. Akibatnya jadi isu kan, isu nasional. Televisi juga bahas itu, saya narasumber. Jadi berdasarkan pengetahuan bola saya menyampaikan kan. Apa yang seharusnya, apa yang tidak gitu kan. Situasinya kenapa begini, kenapa begitu. Nah akhirnya normalisasi terjadi tahun 2013. Dinormalkan, federasi kita jadi satu lagi, kompetisi jadi satu lagi. Nah saya di challenge, kasarnya saya di challenge waktu itu sama ketua umum waktu itu Lanyala Mataliti. Toel jangan nyanyi di luar terus deh. Istilahnya begitu, Iya, kurang iya. lebih ya bahasanya. Masuklah ke dalam ikut bantuin beresin katanya gitu. Oke. Jadi saya masuk ke dalam. Pada saat itu di usia saat itu saya pikir oke lah ya. Usia berapa tuh Bung saat itu? 13 ya 40-an lah. 40. Oke. 40-an ya 42 kali ya. Saya merasa oke itu bagian dari tanggung jawab sosial ya. Jangan cuma bisa ngomentarin. Betul. Tapi saya terus kemudian saat di challenge begitu saya nolak. Saya pikir gak fair. Jadi saya waktu itu saya masuk. Saya masuk untuk ikut berkontribusi lah. Diberi tantangan itu tadi football development sama akhirnya direktur kompetisi. Direktur kompetisi Direktur ya? kompetisi. Jadi ngurusin liga berarti? Enggak, jadi ada 2 beda. Direktur kompetisi di PSSI terpisah dengan PT Liga yang operator profesional league. Saya ngurusin yang youth, yang Liga 3 amatir, itu area di kita. Waktu itu saya menyebutnya Liga Nusantara. Setup kita waktu itu Liga Nusantara.
yang waktu saya masuk di era PSSI itu Liga Nusantara, liga yang sekarang disebut Liga 3. Kalau Liga 2, Liga 1-nya kan di PT Liga kan. Ya. Dipegang oleh PT Liga. Karena dia kastanya profesional. Nah, saya nanganin yang Liga Nusantara, lalu usia muda Suratin, saya hidupin lagi waktu itu ya PSSI hidupin lagi lah. Kebetulan saya yang in charge-nya, karena waktu itu Suratin vakum tuh, 4 apa 5 tahun Suratin kosong. ini kepanjangannya apa sih Mas? Suratin itu ketua umum PSSI Oh, pertama. Insinyur kirain Suratin. Nama orang nama itu. orang ternyata. Oh iya. Saya nggak tahu. PSSI berdiri tahun 30, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pendirinya namanya Insinyur Suratin. Oke. Sekaligus ketua umum PSSI pertama. Oke. Yang menyematkan nama Indonesia jadi organisasi pertama yang menyebut Indonesia PSSI itu. Oh. Kan PSSI kan Persatuan Sepak Bola Sepak Raga seluruh Indonesia. Tahun 30 waktu kita belum merdeka ya ketua pertamanya Suratin. Nah, nama itu diabadikan jadi nama Piala Suratin Piala untuk Suratin. kelompok usia 17. Oh. Nah, yang youth ya, yang anak-anak anak-anak muda. muda tuh ya. Nah, jadi dihidupin lagi tuh di era itu. Kebetulan yang inca saya juga gitu loh. Oh, Itu. gitu. Tapi Ngurusi ini kepelatihan, ngurusi youth waktu itu. Ya pernah cawe-cawe lah. Iya. Pernah cawe-cawe. Pernah cawe-cawe. Iya. Tapi ada gak sih Bung, ini aku sempat kepikiran ketika Bung waktu pada saat itu kan posisi sebelum masuk nih, kan ditanyain sama wartawan kan, gimana nih menurut Bung Towen gini, akhirnya kan Bung berpendapat nih gitu kan. Kira-kira ada gak kepikiran kayak, ntar kalau misalnya aku ngomong kayak gini, ntar akhirnya keciduk, masih dalam arti keciduk tuh akhirnya ya sinilah lu daripada ngomenin doang, masuk sinilah gitu. Atau mungkin ada sedikit rasa kayak, nyesel nih gue tau gitu nggak perlu komen kayak gitu tuh pada saat itu gitu loh. Enggak ya, sebetulnya mengalir aja. Karena begitu masuk situ pun sebetulnya pengetahuan saya bertambah. Oke. Jadi kalau ibaratnya sebagai komentator pengamat, karena saya pernah incas di dalam, saya tahu organisasi ini, saya tahu federasi ini, Oke. saya tahu aturan-aturannya, sebetulnya pengetahuan saya secara tidak langsung bertambah. Oh. Jadi nggak cuma ngomentari pertandingan aja, tapi sebetulnya itu proses saya menambah pengetahuan tentang sepak bola menjadi lebih banyak gitu aspek yang saya tahu. Udah jadi praktisi kalau Iya gitu sih. udah masuk ke dalam Iya, situ ya. makanya nggak nyesal waktu Nggak nyesel masuk ya ya itu nggak ya. nyesal. Walaupun sebetulnya eranya era susah. Nah sebentar, nggak nyesal masuk kan? Iya. Berapa lama di dalam federasi Bung? Karena eranya nggak normal waktu itu 2015 kan di bench tuh. Jadi selesai 2016 berapa ya kurang lebih. 4 tahun. Hanya 3 tahun lah. 3-4 tahun. Masa nyamannya sih sebetulnya cuma 2 tahun. Selebihnya kan masa yang sudah di bench lebih sulit. Itu akhirnya berhenti dari badan sepak bola, dari federasi. Kenapa tuh Bung? Nah, kalau berhenti 2016 masa kepengurusan berakhir kan. Oke. Memang banyak yang nggak tahu. Sebetulnya saya ditawari oleh kepengurusan berikutnya untuk tetap di dalam. Saya masih ditawari gitu loh. Untuk di dalam. Cuman waktu itu saya menolak untuk terus bergabung. Oke. Jadi saya menghargai, terima kasih sudah ditawari lagi. Sudah diapresiasi. Tapi saya pikir saya memilih di luar saja. Kita berteman saja, frekuensi bola nggak sama nggak apa-apa, tapi jadi teman saya bilang. Tapi kalau boleh tahu alasannya kenapa kamu mau memperpanjang? Memang frekuensi aja. Oh, berarti ketidaknyamanan ya sebenarnya. Ya saya merasa ini enggak gitu, ini bukan gitu, bukan saya gitu. Oke. Itu Iya, iya, 2016 Itu hal-hal akhir. seperti apa yang akhirnya membuat Bung Toel berpikir ini bukan saya nih? Karena prosesnya ya. Jadi begini, waktu 2015 ada intervensi pemerintah membekukan PSSI, FIFA lalu beri sanksi, kan praktis kita sulit ngapa-ngapain. Ya nggak bisa gerak tuh lah. kan. Iya nggak bisa gerak. Nah, akhirnya waktu itu Ketua Dewan Pembina Agung Gumelar dan Ketua Umum PSSI pada saat itu Lanyala Mataliti meminta, jadi bukan saya yang meminta ya, meminta saya jadi juru bicara PSSI. Oh, jubir. Terutama dalam aspek sepak bola. Oke. Saya tahu situasi ini gak gampang, akan jadi bumper karena yang dihadapi waktu itu pemerintah. CQ Menpora kan. Iya. Saya tahu situasinya akan sulit kemudian. Cuman saya kan niatnya baik, dasarnya sepak bola. Jadi waktu ditunjuk saya pun secara organisasi gak bisa membantah. Oke. Jadi saya ditunjuk itu ya akhirnya
di era itu, di era turbulensi itu, yang tajam itu ya saya ada di depan sebagai juru bicara PSSI. Yang saya jaga marwah sepak bolanya, rumah sepak bolanya gitu loh. Kan tuduhannya banyak lah waktu itu kan segala macem gitu. Tapi sebetulnya kan semuanya aroma politis itu. Iya. Cuma yang saya jaga sepak bolanya. Jadi itu selalu ada dua sisi lah. Kalau orang mungkin sempit anggap itu sebuah kesialan. Jadi juru bicara. Tapi di titik ini saya nggak merasa itu sebuah kesialan lah. Semua proses konsekuensi yang saya alami sesudahnya pun buat saya adalah proses ya proses kehidupan aja. Itu pasti tekanannya kan gila banget. Ya, gitu kan. kerugiannya juga mungkin secara pribadi pasti banyak. Tetapi saya pikir ya itulah proses proses pengalaman kehidupan saya lah itu. Ya kan sebagai terutama besar sebagai jurnalis, artinya jurnalis itu kan diminta untuk bersikap secara objektif. Ya. Nah, dengan Bung Toel masuk ke dalam federasi pada saat itu, apakah sikap objektif itu bisa tetap bisa berpegang pada sikap itu atau gimana? Iya, berkelahinya tentu di dalam waktu itu. Paham ya, berkelahi itu misalnya berdebat, kita berdiskusi tentang hal gitu loh. Lalu kalau secara pribadi kita bukan mengubah saya tidak meneruskan pakem-pakem yang kebiasaan lama misalnya. Kan anggota kita banyak loh, 34 asprof kan. Bayangin kalau ke setiap daerah aja kan kita udah kayak, ya kalau era-era lampau mungkin dianggap raja kecil lah ya datang ke ini. Lalu ada klub-klub, tapi saya nggak mau seperti itu. Prinsipnya buat saya saat itu saya menyebutnya sebagai melayani sepak bola lah. Kalau mau ekstrim nih gampang sebetulnya. Saya masuk ke PSSI, posisi ini yang konkret aja yang gampang. Posisi saya pribadi 2 mobil. Saya pakai satu untuk operasional saya, yang satu untuk keluarga saya, anak-anak sekolah atau aktivitas gitu. Keluar PSSI hilang semuanya. Orang bilang banyak yang kaya, saya nggak ngomentar yang itu. Tapi saya hilang, saya hilang aset. Karena memang apalagi PSSI saya waktu itu kan bukan PSSI saya. PSSI waktu saya masuki kan dalam posisi sedang kesulitan. Di ban pemerintah itu, di ban FIFA juga. Wow. Jadi kalau mau tahu itunya gitu loh. Luar biasa. Jadi kalau saya ngomong agak kritis atau pedas bukan karena saya benci, udah lewat. Di umur saya udah lewat. Nah, benci itu segala macam tuh udah lewat. Lebih kepada karena kecintaan, lebih karena saya tahu pernah ada di sana. Aturannya, statutanya saya tahu, aturannya saya tahu, yang seharusnya saya tahu. Jadi lebih karena itu. Ya mungkin juga kan. Kan kalau status quo ditawarin masuk lagi saya mau aja. Tapi kan saya waktu itu menolak masuk. Kalau misalnya kayak dengan kondisi sekarang diajak masuk lagi mau nggak? Enggak. Karena? Kan udah lumayan kondusif nih, nggak kayak sekitar 11 tahun yang lalu nih. Iya betul. Sekarang kan resisten pemerintah kan nggak ada kan. Jadi saya pikir sangat kondusif, sangat disupport, tapi ya enggak. Waktu kali ya, timingnya buat saya satu udah enggak. Bukan karena pelatihnya kan? Enggak ada masalah juga. Enggak kan, bukan. Enggak ada masalah. Jadi sepak bola itu bukan soal pribadi, enggak ada kebencian, enggak ada apa. Bukan soal itu. Sekarang bukan apa-apa, tanpa harus meninggikan. Memang kalau saya ditawari PSSI sekarang, jabatan apa? Minimal sekjen. Kalau direktur di bawah kesekjenan saya udah pernah. Berapa tahun lalu, 10 tahun lalu, 8 tahun lalu saya udah pernah. Jadi kalau mau ditawari apa? Ya minimal sekjen. Tapi kalaupun sekjen ditawari apakah saya terima? Saya gak mau. Bukan gak mau. Saya enggak lah gitu. Oke. Mau hidup damai aja. Iya. Tapi gini, banyak mungkin karena saya berani bertaruh. Pengetahuan bola saya sama sekjen yang sekarang berani bertaruh gitu loh.
Kalau kita bicara itunya. Oke. Tapi kan nggak usah itu juga. Gitu. Iya. Bukan lah. Udah bukan masanya kayak Iya, gitu iya, lagi iya. lah ya. Betul. Kepengen nyantai sih kayaknya mungkin ya. Iya. Kayak nonton bola gitu. Ini kan Makanya ya, soal STY juga nggak apa-apa tuh. Apalagi soal STY. No, ada Enggak, sih cowel-cowel tadi kan. Bukan, Langsung gini. diminum ya. Duh, Sambil sisa- Gara-gara ditanya soal STY. Iya, langsung aduh, haus, aduh. langsung haus ya Bu. Ini Langsung haus, Bu. mejanya kok panas ini ya? Di ademin. Nggak, jadi apa namanya komentar-komentar netizen ini kan dari satu sisi, dari satu perspektif aja. Karena kan mungkin belum benar-benar mengenal Bung Toel, belum tahu Ya. juga. Kalau misalnya dengan akhirnya kita ngobrol kayak gini dan diceritakan udah pernah ada di dalam federasi, seorang yang juga pernah menjalani apa namanya sebagai seorang jurnalis. Artinya mungkin harapannya orang-orang yang sebelumnya menilai Bung Toel dengan kalimat-kalimat negatif itu juga bisa mendapatkan sesuatu bahwa oh nggak sedangkal itu harusnya gue berkomentar ya, maksudnya kan. Dan di luar sana kan Bung Toel juga sering mengatakan bahwa nggak ada secara pribadi saya membenci si pelatihnya itu gitu kan. Ya, yang pertama adalah dengan segenap perjalanan di sepak bola dan di usia saya sekarang jelas nggak ada urusan pribadi. Sama sekali. Nggak ada urusan pribadi. Misalnya saya mengkritisi ketua umum sebelumnya yang Jenderal Polisi Bintang 3 juga tidak ada urusan pribadi. Nggak ada saya menyerang pribadi, tetapi kebijakan bola mungkin bisa tidak sama. Karena perjalanan pengetahuan saya tentang bola. Jadi saya mengkritisi dan sebagainya, sekarang jadi teman diskusi dan sebagainya. Jadi nggak ada yang pribadi kalau kita bicara itu. Kedua misalnya apalagi STY misalnya dianggap pribadi nyinyir, enggak. Saya nggak ada urusan pribadi dengan STY. Apalagi kalau kita bicara usia, ya saya sebaya lah sama STY gitu kan. Sempat BW-an berarti? Enggak juga kalau sama STY. Jadi kalau mau tahu, saya kan punya channel pribadi. Iya. Waktu dia pertama awal sebetulnya dia dapat banyak resisten tuh. Anggaplah gangguan. Oke. Gangguan kecil gitu loh di dalam PSSI sendiri. Dari ya beberapa tokoh pelatih lah. Saya nggak usah sebut nama deh. Nah waktu itu karena melihat situasi ini buat saya nggak fair karena dia baru datang 2020 awal. Iya. Maka saya kemudian ya saya bikin konten konteksnya membela karena belum saatnya untuk menagih atau mengkoreksi atau mengkritisi dia. Jadi nggak usah ganggu dulu. Itu tahun 2020-an masih seperti itu. Asistennya yang kebetulan bisa bahasa Indonesia ya ngubungi saya pernah juga. Dia ngucapin terima kasih. Tapi kemudian serta-merta saya pengen ketemu dong, saya wawancara buat podcast. Enggak pernah juga saya gunakan itu. Oke ya terima kasih. Intinya itu aja. Tapi waktu berjalan, ya kemudian saya mengkritisi, ya konteksnya sepak bola. Konteksnya satu profesional, proporsional sama objektif. Oke. Kenapa muncul itu? Ya karena saya pernah punya pengalaman di dalam kan. Iya. Bagaimana mengelola sepak bola kan saya pernah masuk. Bagaimana mengelola timnas kan saya pernah tahu gitu loh. Jadi konteksnya itu gitu loh. Bukan soal benci atau pribadi sama sekali nggak ada. Tentang beberapa yang menjadi isu yang diresisten oleh netizen gitu ya. Saya merasa gini juga kadang, memang kadang nggak perlu dijelasin juga. Toh mereka hanya ingin dengar yang mereka mau. Betul. Gitu loh. Nah sementara begini, waktu saya datang pun kita kan sewa tuh kontrak direktur teknik dari Belanda. Angkanya mahal juga, Tapi untung dapat bantuan dari AFC sama FIFA kan untuk bayar gajinya. Jadi saya kadang dampingi waktu itu dengan dia. Dia orang Belanda waktu itu. Era saya itu yang direktur tekniknya. Keliling, lihat lapangan segala macam. Ya dikoreksi, pedes kadang. Lama-lama capek juga kita. Ini berapa lapangan nilainya skalanya 5 katanya. Pindah ke lapangan lain 6 katanya. Kagak ada yang 7 pun dia sebut. Lama-lama kan udah sekian stadion tiap kali kita keliling kota. Lama-lama kita bilang udah gak usah cerewet kamu. Gue bilang terima aja situasinya kayak begini. Karena infrastruktur lapangan juga bukan areanya PSSI. Areanya pemerintah. Sekarang apa yang harus dilakukan saya bilang. Untuk ngembangin. Jadi bercandanya gini. Waktu itu kita bercandanya di dalam nih. Lu udah 350 tahun nih jajah kita. Sekarang lu gak usah banyak cerewel. Lu gak usah banyak cerewet, kerjain deh tugasnya. Makanya kita selalu, jadi bercandanya begitu. Merah putihnya kesentuh. Nah yang saya mau buka ke publik adalah begini.
sepak bola kita butuh boosting, maka Oke. federasi itu kontrak STY dengan harga yang pasti mahal, Yeah. gitu kan. Cuma kita nggak boleh nganggap STY itu seperti dewa, gitu. Jadi saat dia berjalan, maka kita perlu menagih KPI lah kalau kerja sih. KPI-nya apa sih, gitu kan? Nah kalau sebagai pelatih tim nasional KPI-nya apa? Ya trofi juara. Kenapa trofi juara? Karena based on pengetahuan, pengalaman, saya disekolahin, diajarin sama FIFA, sama AFC. Head coach tim nasional, pelatih kepala tim nasional, filosofi kerjanya apa? For tomorrow, buat besok. Berarti apa? Hasil. Berarti juara di level manapun. Jadi bukan saya mendewakan AFF, bukan. Tapi kalau itu strata paling rendah ya kita harus juara di situ, nggak usah debat. Jadi saat mengajukan KPI targetnya kalau kita sodorin kontrak, Nando, ini kontrak kamu jadi pelatih ini, deal nggak? Kalau kita salaman tangan, itu dong, penuhi dong. Betul. AFF itu yang paling rendah. Jadi saya bukan memuja, mana mungkin saya memuja gitu loh orang seperti saya. Wong senengnya Barcelona aja di rumah ada El Clasico ya nggak? Ada Iker sama Iniesta gitu kan? Iya. Jadi saya bukan tipe orang memuja-muja gitu. Jadi penuhi itu. Iya. Nah kalau nggak penuhi, federasi sebagai lembaga tertinggi institusi olahraga harus bisa memberikan evaluasi. Jangan minder gitu loh. Iya. Mentang-mentang dia bawa Korea Selatan ke Piala Dunia nggak usah minder. Maksud saya marwah harkat martabatnya harus dijaga. Jadi kan saya banyak informasi yang mungkin teman-teman nggak tahu tapi saya dapat kan. Iya, betul. Gitu. Ada pertanyaan dari Exco. Jadi gini loh. Exco itu kan lembaga tertinggi, kan kongres yang tertinggi. Lalu ada Exco, Eksekutif Komite PSSI 15. Misalnya saat meeting dia mengevaluasi STY, dia tanya, KPI-nya apa gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Lalu dia jawab, Anda main bola aja nggak pernah, nendang bola aja nggak pernah. Nah, menurut saya itu jawaban yang nggak proper. Serendah-rendahnya exco kita, dia wakil yang dipilih oleh voter. Betul. Saya nggak bicara personalnya ya. Iya. Mungkin personalnya nggak sefrekuensi juga sama saya. Iya. Tapi sebagai entitas sepak bola, dia orang terhormat karena dipilih oleh voter. Iya. Jadi dia harus jawab yang proper. Iya, Jadi saat dia menjawab begitu, saya menganggap you arogan gitu. Nggak boleh Anda jawab begitu. Iya sih. Anda harus jawab sesungguhnya juga. Contoh, saya ditanya sama Nando. Kalau saya arogan, lu tahu apa soal bola? Iya. Hah? Iya. Lu ini aja nggak ngerti gitu. Kan saya nggak boleh gitu dong. Iya sih. Saya jawab, saya jelasin kan. Kan harusnya gitu. Betul. Karena saya profesional yang dibayar sekian ratus juta gitu. Dan itu angka nggak murah buat kita. Maka kalau kita menagih janji, AFF aja sih harus juara dong. Saya kan cuma ngingetin itu. Lalu kemarin waktu dia pegang 2 tim, kan pegang 2 tim juga bukan permintaannya dia sendiri. Permintaannya dia sendiri pegang beberapa tim itu karena kita punya Piala Dunia U20 kan sebelum dibatalkan. 20, 22 sama senior dia pegang. Itu kan maunya dia juga. Lalu kemarin saya baca di media, saya kaget gitu loh. Menurut saya dalam konteks profesional dan proporsional nggak pas. Waktu dia harus dari Surabaya perjalanan darat ke Solo gitu. Capek. Gue sih jawabnya itu nggak pas gitu. Mana yang lebih capek psikologis sepak bola negeri ini coba? Kalau misalnya waktu itu memang saya ingat sekali karena ini waktunya kan sudah berdekatan. Waktu agenda kemarin tuh kan September ya, hampir berdekatan dengan Oktober yang Kanjuruhan. Yang capek keluarga korban Kanjuruhan dong, jauh lebih capek. Itu setuju sih. Nah saya agak tersentuh di situnya gitu loh. Lalu orang menyerang saya sebagai pribadi, lu kok jadi pribadi lu nyinyir? No, ini bukan pribadi, dia di hire as a profesional. Dan di mana ada pelatih kepala yang nggak boleh dikritik. Iya sih. Dan kenapa harus repot-repot mempermasalahkan kritikan saya? Kalau kritikan saya itu cuma seorang dan kalian banyak, lalu kritikan saya nggak penting ya abaikan aja. Iya. Abaikan aja. Iya. Gitu iya. loh. Tapi mungkin juga secara parameter itu kan berarti kan terbelah kan, ada yang mengkritik, ada yang membela dia. Nah Berarti itulah kan secara atmosfer yang menurut saya nggak sehat sekarang. Jadi kehadiran STY ini menimbulkan orang bola atau insan bola itu terbelah. Jadi kalau saya mengkritik langsung capnya apa? Anti STY kan? Tapi kalau yang
fine aja memuji disebut pro kan. Kalau saya mengkritik disebut lokal pret katanya begitu. Betul. Atmosfernya jadi nggak sehat gitu loh. Padahal saya hanya menggugah aja, men-challenge STY. Anda insan olahraga, Anda insan sepak bola, kaliber dunia. Prinsip dasarnya, nilainya, value-nya adalah unity, respect, persahabatan. Warisan olahraga, warisan sepak bola itu. Jadi kalau dia saat ini duduk sebagai pelatih tim kepala nasional dan dia melihat atmosfer sepak bola Indonesia terbelah di dunia maya, ada yang pro dan anti STY, yang anti STY disebut lokal pret, dia harus bicara, jangan diam aja seperti sekarang. Karena itu yang akan diwariskan oleh STY nanti. Apakah semua orang sepak bola, pelatih sepak bola, ini kan hanya diam aja, mereka nggak mau bersuara gitu loh. Dia soal etik, soal nggak enak gitu loh. Tapi belum tentu mereka nggak punya pemikiran pelatih-pelatih itu. Maksudnya gini loh, dia punya kaliber iya, kita apresiasi iya apapun. Cuma semuanya proporsional aja gitu loh. Semuanya proporsional aja gitu loh. Tapi nggak pengen ini kan punya banyak kenalan orang dalam juga gitu. Nggak pengen itu kasih tau lah, itu harus keluar statement juga tuh dari mulut dia supaya tidak terjadi. Nggak sampai ngomong gitu ke teman-teman di dalam. Di sini aja saya ngomong sama di beberapa podcast. Karena saya pikir itu sebagai orang bola sebetulnya warisannya. Kalau Anda misalnya jadi pelatih tim nasional sebuah negara, Anda tinggalin lalu negara itu terbelah dalam dua kubu kan nggak bagus. Wah itu kacau sih itu. Warisan olahraga adalah persahabatan. Bahaya itu. Makanya di abort-abortnya itu nilai-nilai sepak bola respect, unity, fair play, sportif kan. Dasar dari semua apapun perilaku Anda di sepak bola, di olahraga ya itu. Jadi harusnya dia resah lihat kayak begitu. Kalau menurut saya STY harusnya resah. Iya. Bahwa ada pembelahan di publik gitu loh. Menurut saya harusnya resah. Karena itu tadi, ketika misalnya saya mengkritisi, memberi catatan, langsung kan, anti STY, local pride, pribadi, nyinyir dan sebagainya. Yang saya sedih sebetulnya nyerang ibu saya dan anak saya, itu yang saya sedih. Oke. Kalau ngomong bola sih nggak apa-apa. Iya. Tapi terlepas dari pencapaiannya yang belum belum bisa maksimal saat ini, apa yang udah dilakukan oleh STY di mata seorang Bung Toel sendiri gimana, Bu? Ya ada lah. Fondasi tim nasional, karakter ada lah. Apalagi karena dia meminta mengerjakan dari U20, 22 dan senior, maka irisan-irisannya tipis. Maka kan seolah-olah ada satu generasi yang hilang. Sebetulnya kalau kita menghilangkan satu generasi itu jangan dianggap sebagai prestasi. Jadi jangan disebut sebagai prestasi, bukan itu dong. Kan ini pilihan STY saat dia membangun sepak bola Indonesia, dia pegang tiga tim nasional, 20, 22 sama senior. Maka kemudian saya lihat dia seolah-olah kan satu generasi atas lewat. Dia ambil yang muda-muda ini karena ada irisan-irisannya. Ada yang 20 main di 22, ada yang di 22 main di senior kan. Ya itu kita apresiasi sebagai fondasi baru yang dibikin gitu loh. Tapi yang nggak boleh salah kaprah menurut saya. Kalau kita menghilangkan satu generasi terus dianggap sebagai prestasi gitu. Menurut saya sih enggak. Oke. Tapi dengan cara dia yang sekarang banyak melakukan naturalisasi dan beberapa juga ada yang mengkritik bahwa kenapa kita nggak menggunakan pemain muda yang memang benar-benar murni. Dari kacamata Bung Toel sendiri ngelihat soal itu gimana tuh, Bung? Ini pertanyaan bagus. Berarti kan kita harus proporsional dan objektif. Benar nggak? Naturalisasi sekarang permintaan siapa? STY. Oke. STY meminta naturalisasi di era kepengurusan Iwan Bule kemarin. Bahkan mungkin sampai saat ini, saya nggak tahu yang saat ini. Tapi yang saat ini ada itu adalah permintaan naturalisasi STY kepada kepengurusan kemarin era Iwan Bule. Minta naturalisasi. Oke. Alasannya adalah untuk event yang lebih tinggi. Oke. Yaitu Piala Asia. Jadi AFF nggak dapat, lolos Piala Asia untuk bisa bersaing. Itulah sebetulnya STY ini ngerti. Filosofi sebagai pelatih nasional hasil. Result. Dengan materi yang ada dia merasa nggak cukup, dia minta naturalisasi supaya dia bisa memenuhi target kan. Naturalisasi terjadi, dipenuhi. Nah maksudnya kalau saya ngelihatnya overall, karena balik-balik lagi pernah punya pengalaman di dalam.
Kalau itu menjadi sebuah policy kebijakan, apakah itu kebijakan yang parsial hanya untuk STY atau itu bisa terjadi Terus, objektif ya. buat semua pelatih? Gitu. Apakah semua pelatih diberi kesempatan? Nah, satu hal lagi, gambaran besarnya, kalau semua ambil jalan pintas naturalisasi, pertanyaan besarnya buat federasi, apa yang dikerjakan membangun sepak bola kitanya? Timnas memang etalase, paling depan, paling kelihatan, pencitraan paling hebat. Sampai 11 naturalisasi pun kalau mau ya bisa, kalau mau dicari-cari. 11 naturalisasi. Iya, kalau mau Iya dicari-cari sih. ya bisa Iya, aja. bisa aja, cuman kan Gitu loh. gimana Tapi gitu. pertanyaannya, apakah sepak bola kita benar maju? Iya. Apakah kita membangun sepak bola kita? Betul. Maka pertanyaannya kepada PSSI bukan kepada STY kalau itu. Iya. Kalau STY bisa aja minta seenaknya 7, 8, 9, 10, 11. Tapi apakah kebijakannya itu membantu sepak bola Indonesia? Karena ketika itu dipilih maka pertanyaan besarnya, apa yang dikerjakan PSSI? Sehingga semuanya harus ambil jalan pintas gitu. Kan itu. Iya. Jadi cakrawala saya mungkin agak berbeda karena segenap pengetahuan dan experience saya di sepak Iya bola. sih, betul. Jadi saya akan mempertanyakan, PSSI kalau gitu kerjamu apa? Kalau kamu hanya ingin hasil pintas di depan, terus kompetisi jadiin apa? Jadiin rame-rame doang, jadiin bancakan, jadiin buat arena judi-judian taruh-taruhan gitu. Cuma itu? Kan enggak dong. Dasar tujuan bolanya kan harus tetap dikerjakan. Betul. Melahirkan pemain-pemain bagus untuk tim nasional kan. Jadi komplek urusan bola gitu loh. Bukan soal benci, pro, lokal pride, nggak ada masalah sama itu. Nggak sedangkal itu ya. Nggak sedangkal Tak itu. Dan sedangkal sayangnya itu. saya kebetulan orang yang mengalami fase macem-macem. Iya sih. Baik sebagai jurnalistik, praktisi di dalam, ngurusi pelatih, ngurusi pembinaan, ngurusi kompetisi, gitu loh. Tapi buat saya pribadi ngelihat adanya banyak yang naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong itu buat saya kayak memberi gairah. Ya. Gitu. Kayak contoh misalnya yang terdekat nih Elkan Baggett nih. Ya. Elkan Baggett kan udah ini banget maksudnya sering dipanggil gitu kan. Sekarang di musim ini Ipswich Town lagi main di Championship Division, lagi di papan atas nih. Kalau nanti di musim depan dia bisa promosi, ada pemain Indonesia yang main di IPL, Bung, gitu kan. Itu jadi satu yang bisa bangga nih gitu. Kita main game bola, ada orang Indonesia nih di dalam gamenya gitu. Jadi menurut saya itu menambah satu gairah tersendiri buat kita sebagai masyarakat gitu yang lihat. Nah tapi di mata Bung Toel sendiri seperti apa dengan keputusan naturalisasi dari Sintayong itu sendiri? Ya itu sih nggak apa-apa, fine, itu bagus kan, ada kegairahan baru, itu bagus gitu loh. Naturalisasi yang diminta Sintayong karena kan dia bilang karena kita menghadapi level persaingan yang lebih tinggi. Apa itu? Berarti Piala Asia. Dia butuh amunisi baru dan amunisi baru itu hanya bisa dia peroleh dari naturalisasi. Maka dialah yang menyeleksi ini masuk apa enggak based on standar dia kan begitu. Tapi apakah itu sebuah proses membangun sepak bola Indonesia yang berkelanjutan belum tentu. Gitu loh. Artinya sebagai jangka pendek oke lah Ya, ya. iya. Tapi Jadi jangan saya tidak digunakan menafikan jangka itu tadinya pendek. gairahan betul Elkan Baggett kita ikut bangga. Oke, gitu loh. Naturalisasinya kan naturalisasi benar tuh kan yang seperti sekarang ini ada darah Indonesianya. Itu kan maksimal syaratnya dari kakek nenek. Darahnya kan. Hordi Ahmad, Sandy Walsh gitu kan semuanya ada urutan darah Indonesianya itu. Jadi prinsipnya dia berhak. Kalau semua orang berhak maka apa syarat timnas soal kualitas aja. Kualitasnya memenuhi apa enggak gitu. Jadi enggak boleh sekedar naturalisasi. Siapapun boleh, mau diaspora, mau naturalisasi, tapi dasarnya barnya apa? Ya kualitas loh. Iya. Kualitas yang memenuhi syarat tim nasional kan itu aja. Syarat sepak bola. Gitu. Jadi bahwa kita apresiasi, kita melihat bergairah, fine, oke gitu loh. Tapi kita juga ingin lihat bahwa perkembangan ini harus sustain. Harus sustain gitu loh. Dan saya nggak pernah dengar teori manapun waktu simposium, kursus atau apapun FIFA atau AFC ngomong bahwa satu-satunya jalan untuk mempercepat ini naturalisasi, saya nggak pernah dengar itu.
Saya nggak pernah dengar itu. Nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu juga nggak boleh. Bayangin aja semua Gitu pemain naturalisasi 11. Enggak. Tapi kalau untuk memperbaiki pelatihnya iya, memperbaiki kompetisinya iya, saya pernah dengar itu. Iya. Itu teori itu. Memperbaikinya youth iya benar. Saya dengar itu. Tapi bahwa FIFA pernah menganjurkan itu saya nggak pernah dengar. Oke, menarik banget. Tapi gini, sebelum kita menutup perjumpaan kita di episode yang buat saya pribadi sangat seru ini. Mau disuruh nyanyi ya? Bukan. Oh bukan. Harapannya Bung Toel Nah, itu, untuk sepak bola nasional. Walaupun tadi udah diomongin dan bisa diambil kesimpulan, tapi saya pengen dengar sendiri dari mulut Bung. Harapannya tuh pengennya seperti apa sih dalam jangka panjang gitu kan. 10 tahun, 30 tahun ke depan gitu seperti apa sih Bung? Ya tentu sepak bolanya makin maju. Makin maju itu gimana sih? Federasinya sehat. Federasi sebagai organisasi, sebagai kepala sehat. Karena kalau dia sehat, maka menurut saya yakin produknya ke bawah akan sehat. Oke. Apa sih produknya? Kompetisinya sehat. Oke. Kita tahu ancaman kompetisi itu kan match fixing, pengaturan skor. Karena faktornya banyak. Ada yang faktor rumah judi, ada yang faktor sporting merit. Sporting merit itu pengen juara, pengen lolos ke babak berikutnya, pengen nggak degradasi, itu alasan sporting merit. Lalu kita berharap klub-klubnya makin sehat. Karena kalau seperti sekarang masih belum bayar gaji, belum bayar apa ya, itu pintu masuk penyakit. Iya. Gitu loh. Belum sepenuhnya profesional. Jadi kalau kita lihat gambaran sepak bola yang kita sukai, gandrungi, nonton Premier League, Liga Champion, klub-klub top itu ya karena profilnya sudah profesional benar-benar. Baik secara sportingnya, secara legalnya, secara finansialnya, secara SDM-nya, secara personalnya itu udah profesional. Nah kebetulan kan kita dalam proses beranjak ke sana. Enggak semua tapi juga menurut saya sih masih banyak klub-klub kita belum profilnya, anatominya profesional. Karena kalau itu menjadi lebih baik, lebih sehat, dia akan menarik tuh. Dia akan menarik gerbong sepak bola kita. Nanti youth-nya akan ketarik, segala macamnya akan ketarik. Dia kan stabil sebagai profesional kompetisi, sebagai profesional klub kuat. Ini akan jadi lokomotif. Yang bagusnya akan ke tim nasional, yang bawahnya dia akan jaring pemain-pemain baru kan. Jadi sebetulnya kalau makin sehat ya itu akan menjadi penghidupan buat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Itu yang baru disebut industri itu. Oke. Ya. Oke. Mantap Terima sekali. kasih banyak. Terima kasih Bung Toel. Atas Ya. insight-nya, cerita-ceritanya, Terbaik. nostalgianya. Keren. Kayak- Hitsmaker pertama kalinya mengundang seorang yang ada di bidang olahraga ya. Dan Ini pertama kebetulan kalinya ya. bola ya ibaratnya ya. Dan saya bangga sekali ada di dalam Terima kasih, bagian terima episode kasih. ini. Mantap sekali. Aku yang jadi nggak terlalu paham bola lumayan lah ini ya. Lumayan ya. Iya lumayan ya gitu kan. Taunya mah dulu kalau AC Milan kakak gitu doang. Juventus Del Piero gitu doang gitu. Tapi setelah ngobrol, oh ternyata sekeren ini ternyata ya. Terutama untuk sepak bola Indonesia gitu. Bung Toel terima kasih banyak. Sama-sama, terima nyempetin kasih. hadir buat Hits People hari ini obrolannya sangat seru sekali ya. Ini buat Hits People yang pecinta bola nih, wah kalian bisa tulis komentar di bawah nih ntar setelah nonton ini videonya. Atau kayak pengen undang komentar lagi dong, apa. ngajak ngobrol lagi dong. Iya. Nanti bisa diatur itu Soal pokoknya komen pribadi dulu aja. lagi. Tergantung requestan netizen. Tergantung iya, iya. requestan gitu. Soal Ntar kalau pribadi. kita kasih tahu tuh. Oke. Kayaknya saya Nando Pamungkas harus undur pamit serta partner saya. Januar. Dan juga bintang tamu yang spesial hari ini Bung Toel juga harus undur pamit. Terima kasih buat disiplin yang sudah nonton and see you in the next episode. Bye bye. Salam olahraga.